Halo teman-teman, kalian pasti pernah dengar dong tentang mikroplastik. Nah, menurut kalian apa sih itu mikroplastik? Nah, pasti pertama kali yang tergambar ketika mendengar kata mikroplastik adalah plastik yang berukuran kecil kan? Seperti pada layar yang tertera. Nah, bener banget, mikroplastik ini adalah potongan plastik yang ukurannya itu kurang dari 4,8 mm. Ternyata mikroplastik ini bersifat sangat berbahaya loh, karena memiliki bahan kimia seperti PCB yang terakumulasi pada bagian plastik. Nah, bahan kimia ini dapat menyebabkan keracunan. Seperti yang kita tahu, kalau plastik itu ternyata kan nggak bisa terurai dengan baik di daratan maupun di lautan. Nah, karena plastik itu hanya akan berubah bentuk menjadi ukuran yang lebih kecil. Itu yang biasa kita sebut dengan mikroplastik. Nah, karena ukurannya ini yang sangat kecil, mikroplastik ini termasuk polutan yang sangat berbahaya. Karena ukurannya yang kecil ini bisa masuk ke dalam jaringan tanah dan juga terbawa ke perairan laut. Nah guys, ternyata mikroplastik ini sangat mudah ditemukan di berbagai aktivitas sehari-hari kita loh. Nah, apa aja sih itu? Mulai dari yang pertama, pencucian pakaian menggunakan mesin cuci. Nah, ketika kita mencuci pakaian dengan mesin cuci, serat buatan yang ada di pakaian dapat terontok ataupun terlepas dari pakaian dan menjadi salah satu penyumbang mikroplastik ini loh. Yang kedua, debu ban kendaraan yang bergesekan dengan aspal jalan. Nah, dengan kecepatan yang cukup tinggi ataupun tidak, ban mobil atau ban kendaraan lainnya dapat mengalami penipisan karena sering bergesekan dengan aspal. Nah, ban kendaraan yang bergesekan dengan aspal ini akan mengelupas dalam bagian-bagian kecil yang juga merupakan penyumbang dari mikroplastik ini loh. Kemudian ada yang ketiga, itu debu dari industri pengecatan. Saat kita menyemprotkan cat yang tidak tepat mengenai bagian yang akan kita cat ini akan bergulir ke udara dan kemudian jatuh dan terkumpul di tanah. Yang mana bila cat ini kering akan menyebabkan gumpalan-gumpalan yang dapat membentuk mikroplastik yang juga menyumbangkan mikroplastik ini juga loh teman-teman. Kemudian ada microbeads yang berasal dari produk kosmetik. Ada juga sampah plastik. Nah, sampah plastik ini nih yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari yang jumlahnya sangat banyak. Plastik ini akan terpecah menjadi mikroplastik yang sangat menyumbang sebagian besar dari mikroplastik ini loh teman-teman. Oleh karena itu, mikroplastik ini merupakan polutan yang sangat berbahaya karena jumlahnya yang tidak terbatas tersebut. Namun, tentu kita masih bisa dapat mengambil tindakan untuk mengurangi mikroplastik. Selain yang udah aku jelasin di postingan Instagram aku tentang mikroplastik ini juga, ada tindakan lain loh yang bisa kita lakuin untuk mengurangi jumlah produksi mikroplastik yang ada. Seperti yang pertama, kita mengurangi produk-produk plastik atau yang biasa kita sebut sebagai reduce, yaitu seperti contohnya ketika kita berbelanja makanan, ketika kita membeli minuman ataupun sebagainya, kita dapat membawa tempat makan ataupun tempat minum seperti tumbler, dan juga kita dapat membawa tote bag ketika kita membeli makanan ataupun minuman tersebut. Saat kita membeli minuman, kita dapat membawa tumbler dan juga sedotan stainless yang tersedia di rumah. Jadi kita dapat mengurangi penggunaan gelas plastik dan juga sedotan plastik. Pada saat kita membeli makanan, kita juga dapat membawa wadah bekal untuk menaruh makanan tersebut. Jadi kita bisa meminimalisir penggunaan styrofoam ataupun lain sebagainya. Dan jika kita membeli kebutuhan makanan yang ada di supermarket, kita dapat membawa tote bag untuk membawa belanjaan-belanjaan kita. Jadi kita akan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kemudian yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena membuang sampah sembarangan ini sangat memiliki pengaruh yang besar dalam peningkatan jumlah mikroplastik. Seperti contohnya, jika kita membuang sampah sembarangan di sungai, sampah tersebut lama-kelamaan akan
akan terpecah-pecah menjadi mikroplastik ataupun malah justru langsung dimakan oleh ikan-ikan yang ada di sana karena dianggapnya sebagai makanan. Sehingga hal inilah yang menyebabkan kerusakan pada rantai makanan. Lalu yang ketiga, kita selalu membiasakan untuk mendaur ulang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan recycle. Kita bisa loh membuat barang-barang yang tidak terpakai di rumah kita menjadi lebih berfungsi atau menjadi lebih bermanfaat dengan fungsi yang lain. Seperti misalnya kita dapat membuat kotak pensil dari botol bekas, ataupun kita bisa membuat wadah kosmetik dari kardus-kardus yang sudah tidak terpakai, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, kita bisa membiasakan untuk mencuci pakaian tanpa menggunakan alat mesin. Karena jika kita mencuci dengan alat mesin, itu tidak akan terkontrol karena dia yang mengatur adalah mesinnya. Namun jika kita yang mencuci tangan sendiri, kita akan bisa mengontrol di manakah, apakah ini terlalu kuat atau ini terlalu kurang bersih atau bagaimana. Jadi kita tidak akan bisa merusak serat pakaian yang ada. Jadi tidak akan sedikit meminimalisir dari produksi mikroplastik. Serta yang kelima, selalu menggunakan transportasi umum. Karena yang sudah dijelaskan tadi, ban kendaraan yang bergesekan dengan aspal lama-kelamaan akan menipis yang nantinya bisa menyebabkan peningkatan pada jumlah mikroplastik, yaitu dari sumbernya dari ban mobil ataupun ban kendaraan yang lainnya. Jadi ketika kita menggunakan transportasi umum, otomatis di situ penggunaan ataupun jumlah peningkatan mikroplastik dari ban kendaraan akan berkurang karena hanya beberapa kendaraan saja yang berlalu lalang. Nah, teman-teman, ternyata ada contoh lain yang dapat kita lakukan dari daur ulang yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu mendaur ulang tutup botol. Mungkin terdengar aneh ya, namun tutup botol itu dapat kita kreasikan menjadi jam dinding seperti video yang telah saya buat sebelumnya. Nah, link video ini akan saya cantumkan di kolom deskripsi, ataupun kalian dapat melihatnya dengan menyekan barcode yang sudah ada pada layar berikut ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen.